Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan mengulas lagi sebuah koin. Hari ini akan bahas Zilliqa sesuai dengan requestan teman-teman di kolom komentar. Ini ada dari Fix Drew, terus juga dari Kabir Muhammad Solih. Oke, thank you banget. Abang-abang semua udah request. Kita akan coba untuk bahas seperti apa kondisi dan juga posisi dari Zilliqa saat ini. Kalau kita lihat dari informasi CMC, Zilliqa hari ini lumayan perform baik ya, naik 8%. Harganya saat ini ada di kisaran Rp405, teman-teman. Zilliqa sendiri ada di peringkat 91 CMC. Dan ini project yang sempat booming karena metapolisnya kemarin. Ini adalah metaverse milik Zilliqa ya. Yang mana kemarin waktu bear market itu Zilliqa bisa naik sendiri karena event tersebut. Dan ya sekarang udah masuk ke fase bearish kembali, teman-teman. Kalau kita lihat untuk perdagangan hari ini lumayan, Zilliqa menunjukkan hal yang positif. Volume perdagangannya pun juga sedikit mengalami penguatan. Ini sebenarnya project apa? Ini adalah project yang mengandalkan kecepatan dan juga skalabilitas. Zilliqa sendiri menggunakan teknologi sharding resolusi peningkatan skala lapisan kedua. Jadi ini memungkinkan Zilliqa itu punya akses transaksi yang begitu luas dan juga cepat, teman-teman. Projectnya apa aja? Banyak. Ada di apps, ada DeFi, ada metaverse juga. Dia bahkan bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan seperti pembayaran, contohnya Visa dan juga Mastercard. Zilliqa ini dibikin oleh capital namanya Anquan Capital dan Zilliqa Research. Ini yang bertanggung jawab sama project dari koin Zilliqa. Kalau kita lihat dari segi apa namanya, ini adalah viewblocks.io. Di sini kita bisa melihat nih seperti apa komposisi kepemilikan dari koin Zilliqa. Jadi ini alat buat melacak Zilliqa ini sebenarnya supply-nya seperti apa. Kalau kita lihat dari supply maksimum Zilliqa ini sekitar 21 miliar koin. Yang sudah berada di market adalah 17,2 koin ya. Tapi yang sekarang sih 15,8. Jadi artinya sudah pernah dicetak sebesar 17,2, tapi yang beredar saat ini masih sekitar 15,8 miliar. Kalau kita lihat sisanya kemana? Sisanya ternyata sudah ada di null address. Ini mungkin address yang sudah tidak bisa diakses. Mungkin artinya ini sudah pernah di burn ya. Zilliqa pernah burn sekitar 3,7 miliar koin, teman-teman. Sisanya kemana? 6 miliar koin ini ada di staking. Dalam posisi staking. Berarti mayoritas peredaran Zilliqa saat ini, yang mayoritas yang beredar itu dari 15 miliar, 6 miliarnya itu ada di staking. Which is berarti banyak orang-orang yang saat ini berinvestasi untuk jangka panjang pada Zilliqa. Karena jumlahnya sendiri itu sekitar mungkin 40-35%. Itu terus yang kedua ini ada wallet Zilliqa ya, dia punya kepemilikan sebesar 2,3. Ini sangat besar. Menurut saya salah satu dev juga dari Zilliqa. Terus sisanya ada di wallet Binance. Ada dua wallet Binance yang punya kepemilikan Zilliqa juga cukup banyak. Jadi ini beberapa wallet-wallet yang mungkin bisa kita perhatikan untuk saat ini. Dialah yang mengontrol pergerakan mayoritas daripada Zilliqa. Jadi orang ini, kemudian ini Binance juga. Dan sisanya juga pasti punya peranan, teman-teman. Jadi itu whales yang kita juga nggak tahu dia siapa, tapi intinya adalah punya kepemilikan wallet, kepemilikan Zilliqa di wallet mereka. Kalau kita lihat dari Twitter, Zilliqa ini ada good news, teman-teman. Ini dia baru aja kerjasama press release ya, e-sport. Dia bekerja sama dengan perusahaan e-sport, perusahaan berbasiskan dengan gaming, teman-teman. Nanti dia bakalan introduce blockchain berbasiskan NFT, di mana membership ini bisa berpeluang untuk mendapatkan NFT. Jadi ini berita terbaru dari Zilliqa bagaimana dia membuat partnership dengan gaming. Berarti Zilliqa saat ini lagi coba buat mengembangkan ekosistem mereka ke ranah gaming. Setelah mereka kemarin berhasil meluncurkan Metapolis, tentunya akan menarik untuk game-game 3D, bukan 3D, tapi game-game berbasiskan metaverse, teman-teman.
Ya kita lihatlah seperti apa project daripada kedepannya. Namanya adalah RRQ King Pass dan juga Royal Card. Ini yang bakalan mereka coba garap ke depannya. Ya, ini website dari Zilliqa. So far ini beberapa kegunaan ya. Kita bisa staking, get mana kegunaannya. Nah, ini decentralized finance, dia punya layanan DeFi, NFT dan kreator ekonomi, kemudian decentralized app dan juga untuk coin governance. Sementara kalau dari Twitter, mereka masih tetap aktif melakukan gathering. Um, Ya, ini fokus mereka ya saat ini gaming, kemudian ekosistem dan juga adoption dan juga technical update. Sementara belum ada news yang begitu menggelegar yang bisa membuat harga Zilliqa kembali bullish seperti kemarin Metapolis. Tapi sepertinya sih mereka lagi fokus menggarap yang namanya project-project berbasiskan gaming untuk sementara ini. Ya kita lihat aja seperti apa action daripada Zilliqa ke depannya. Dan untuk price action so far Zilliqa kelihatan masih belum terlalu gimana-gimana ya. Zilliqa masih cenderung slow kalau menurut saya secara movement. Teman-teman bisa perhatikan di chart ini. Nah, kenaikan Zilliqa waktu Metapolis itu di sini. Ini adalah fase di mana Bitcoin dan semua koin itu bearish ya. Di mana Zilliqa bisa naik sendirian waktu itu. Itu luar biasa. Naiknya cukup tinggi, bahkan hampir dikit lagi all time high sebelumnya. Tapi ya at the end momentumnya udah habis, market drop kembali dan Zilliqa pun juga drop. Jadi buat teman-teman yang invest di Zilliqa itu adalah momentum-momentum di mana teman-teman harus berani mengambil keputusan. Kalau menurut saya posisi Zilliqa saat ini cukup menarik, terutama bagi teman-teman yang mungkin ada niat buat akumulasi. Zilliqa udah cukup turun ya. Sementara ya ada sedikit kenaikan 8% di hari ini karena memang kebijakan daripada pemerintah Amerika Serikat yang katanya melakukan suntik dana kepada perusahaan perbankan yang mau kolaps, yaitu dari Silicon Valley Bank dan juga Signature. Yang disuntik dana ya Silicon Valley Bank. Itu membuat market sedikit positif. Kita menjelang pembahasan CPI, teman-teman. By the way, per video ini dibuat, kita ada di tanggal 14 Maret. Kalau menurut saya pergerakan Zilliqa saat ini sudah mencapai level yang namanya level jenuh jual kemarin ya. Zilliqa jenuh jual kalau kita lihat di posisi RSI-nya dan wajar sekali kalau ada kenaikan sedikit terhadap Zilliqa. Tapi kalau menurut saya lebih baik jangan terlalu confident. Kenaikan yang terjadi pada Zilliqa ini mungkin karena sentimen positif daripada The Fed. Tapi so far untuk sementara ini kita melihat bottom line untuk Zilliqa itu masih di kisaran 0,01. Menurut saya pergerakan Zilliqa ke depannya mungkin nggak akan sedalam level tersebut. Jadi kalau teman-teman ada yang mau cari barang murah, terutama berniat untuk akumulasi Zilliqa, ya teman-teman harus pertimbangkan untuk akumulasi di atas level tersebut. Sepertinya bakalan sulit lagi turun ke level bottom di sini, teman-teman. Kecuali ya ada something bad mungkin yang sangat-sangat buruk ya mungkin aja bisa terjadi. Tapi kalau lihat kondisi sekarang di mana market biasanya selalu bergerak terlebih dahulu daripada ekonomi. Let's say kalau market udah mau recover, biasanya market saham itu udah pada naik duluan sebelum ekonominya pulih. Jadi kalau kita lihat kita mau masuk depresi, fase depresi mungkin ya, di mana perbankan ini udah mulai bermasalah. Saya rasa sekarang market sedang merespon itu. Dan mungkin ketika depresi terjadi, market udah beranjak naik, teman-teman. Biasanya seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari posisi pergerakan Zilliqa sementara, ini dia sempat ketahan di level 0,022. Di level tersebut, Zilliqa cukup kuat mempertahankan supportnya. Jadi let's say Zilliqa bakalan kembali menguat, maka target yang kita bisa perhatikan adalah target EMA 200. Di sini ada level resistance buat Zilliqa sementara waktu. Kalau Zilliqa berhasil untuk tembus level ini, maka akan sangat menarik untuk tren bullish berikutnya.
Tapi menurut saya masih belum. Kenapa? Pertimbangan saya ya masih soal FOMC ke depannya seperti apa. Sepertinya sih The Fed masih bakal naikin suku bunga. Jadi dengan melihat pertimbangan seperti itu, kalau teman-teman ada yang mau akumulasi silika, menurut saya yang menarik itu teman-teman bisa ambil di kisaran 0,024. Itu level yang menarik. Apalagi kalau bisa ada di harga bawah 0,022 contohnya. Itu juga level yang cukup menarik. Tapi kalau teman-teman ambil di harga 0,026, ya nanggung banget. Karena pergerakan silika nggak disupport, nggak juga di resistance. Artinya nanggung banget. Kalau dia naik, mungkin naiknya dikit. Kalau dia turun, ya teman-teman mungkin bisa dapat harga lebih murah nanti. Kalau teman-teman ambilnya di 0,024. Ya itu sih sementara kalau teman-teman ada yang planning buat akumulasi, nggak ada salahnya. Ya, sementara progresnya masih tetap jalan. Dan satu hal yang teman-teman harus perhatikan adalah pergerakan silika ini biasanya memang sangat impulsif. Kalau kita lihat dari pergerakan sebelum-sebelumnya. Silika ini kalau naik lumayan nggak tanggung-tanggung, teman-teman. Jadi kenaikannya itu bisa sangat signifikan. Artinya adalah kalau teman-teman ada yang masuk project dari silika ini, let's say dia udah naik seperti 1000%, ratusan persen ya, 300%, 400%. Nah, itu teman-teman tidak perlu banyak ragu. Ya, ragu TP atau enggak TP atau enggak, apalagi teman-teman cuannya bisa 400%, 300%, itu udah termasuk gede. Jadi kalau melihat posisi pergerakan silika yang seperti itu, ya teman-teman harus siap sama konsekuensinya. Dia cepat naik, cepat juga turun. Buat sekarang ya gitu aja buat silika, sementara memang belum ada news yang terlalu gimana-gimana wow. Dia ada kerjasama sama perusahaan gaming, ya kita support lah sebagai investor, teman-teman. Jadi gitu aja buat silika, semoga bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre, makasih.